Di awal film kita diperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari depot atau tempat penyimpanan uang. Di mana di situ ada dua penjaga atau polisi yang sedang bertugas untuk membawa uang-uang tersebut agar sampai di tempat tujuan dengan aman dan selamat. Namun baru saja keluar beberapa meter dari depot, ujuk-ujuk mobil lapis baja itu dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata. Yang mana kedua penjaga itu disuruh keluar dan ditembak mati saat itu juga. Dan inilah dia, Wrath of Man. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, kita akan diperlihatkan sebuah perusahaan yang bernama Vertigo. Pusing kali ya. Vertigo maksud saya. Sebuah layanan jasa keamanan pengantar uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank dan lain sebagainya. Pria ini bernama Patrick Hill, namun panggil saja dia H. Kayak lagi ngecek mic. Karena kehilangan dua penjaga yang tadi kita lihat di awal, manajemen Vertigo membuka lowongan dan merekrut orang baru, yaitu H. Dan ini adalah Bullet. Bukan bolet, apalagi bulaho. Sang petugas senior yang akan menjadi pembimbingnya, di mana dia mengatakan bahwa H harus melalui serangkaian tes mulai dari tes kebugaran, menembak, dan menyetir mobil. Dan H harus mendapatkan minimal skor 70 untuk masing-masing tes agar bisa lulus menjadi petugas Vertigo. Dimulai dengan tes kebugaran, kemudian menembak, lalu menyetir. H nampaknya tidak terlalu GG dan tidak pula di bawah rata-rata, karena dia mendapatkan skor tepat 70 sesuai standar KKM yang sudah ditetapkan. Pada hari pertama, H pun ditugaskan duduk di depan bersama seorang petugas senior lain yang bernama Dave. Ya, ini dia. Dave ini sikapnya cukup jumawa dan meminta H untuk tetap di belakangnya. Karena jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang akan berada di depan dan menjadi senior yang baik dan bersima maung. Anjay. Dan di hari pertama semua berjalan lancar tanpa adanya halang rintang flying fox dan sebagainya yang meresahkan sedikit pun. Saat jam pulang dan akan absen, kita akan melihat H memandangi kartu absen para petugas, bukan kartu vaksin ya. Yang mana tatapannya seperti menyimpan sesuatu kemarahan dan penuh rasa ingin balas dendam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa H memiliki tujuan dan maksud tertentu bergabung dengan Vertigo di sini. Hari kedua terlihat H dan Dave sedang berada di dermaga, sementara Bullet masuk ke kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Namun, tak lama HT pun berbunyi bahwasanya Bullet sekarang sedang disandra oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uangnya dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa si Bullet. Sontak hal itu membuat Dave terlihat sangat begitu panik dan gugup menghadapi situasi seperti ini. Berbanding terbalik dengan sikap jumawanya di awal. Justru H lah yang terlihat begitu tenang dan santuy dan meminta Dave untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tersebut. Tiba di lokasi, para perampok itu pun meminta salah satu dari H atau Dave untuk melemparkan tas berisi uang itu ke mobil lainnya. Yang mana H menawarkan diri untuk melakukan itu dan meminta Dave untuk diam saja di dalam mobil. Dan saat melemparkan uang tersebut, H dengan sengaja melemparkan tasnya keluar mobil, sehingga saat salah satu perampok keluar dari mobil, dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan. Yang sangat mengejutkan, yaitu mantap jiwa. Ya, Edge dengan brutalnya menembak semua perampok itu dengan sangat akurat, di mana kita bisa merasakan ada suatu aura kegelapan atau jiwa yang sangat meronta-ronta dalam diri si Edge ini. Dan ketika si ketua perampok itu kabur, Edge pun mengejarnya sampai tertangkap.
kemudian bertanya tentang siapa dalang perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun nampaknya dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Esok harinya Edge pun dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana di situ juga ada 2 orang agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Kemudian, kedua agen FBI itu pun menunjukkan rekaman saat kejadian beberapa waktu yang lalu, alias kejadian yang kita lihat tadi di awal, yang pada faktanya ada 3 korban yang melayang. Atas kejadian tersebut yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Dan saat Edge melihat rekaman tersebut, kita sudah bisa simpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungannya dengan Edge. Dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa Edge ada di suatu tempat saat ini atau datang ke sini. Kedua agen FBI pun menghubungi atasannya tentang kecurigaannya bahwa Edge adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun. Yang mana ini semakin membuat kita semakin penasaran tentang siapa sebenarnya sosok si Edge ini. 3 bulan kemudian, kita akan melihat Edge bertugas bersama Bullet, yang mana mereka kembali dihadang oleh beberapa perampok yang mempilok mobilnya dan meminta semua uang untuk diserahkan. Dan kita lagi-lagi akan dibuat terkaget-kaget ketika perampok itu dibuat amat sangat terkejut dan ketakutan setengah mati ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah Edge. Sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Anjay, siapa sih sebenarnya si Edge ini? Tak hanya atasan di kantornya saja yang dibuat terkejut sampai-sampai menganggap bahwa si Edge adalah seorang psikopat yang memiliki aura mengerikan. Dev dan Bullet pun terlihat berdua dan membicarakan tentang sosok si Edge ini, di mana Bullet melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampak sudah mengenali Edge dan ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya. 5 bulan sebelumnya, kita dibawa flashback pada scene ini. Akhirnya kita akan mengetahui siapa sebenarnya sosok Edge yang misterius ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia yang paling dicari oleh FBI, yang mana dalam adegan ini Edge terlihat sedang bersama anak sulungnya yang kebetulan sedang liburan. Tak lama Edge pun mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang berjenggot unik bin ajaib yang bernama Mike. Ini dia. Selain melakukan bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik, kelompok mafia yang diketuai oleh Edge juga melakukan pekerjaan kotor, yakni merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir dan mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu, untuk diawasi terlebih dahulu, Mike pun meminta tolong kepada Edge alias bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja dan melihat kemanakah mobil lapis baja tersebut pergi. Dan saat sampai di lokasi, akhirnya kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada pihak atau perampok lain yang lebih dulu merampok uang mobil lapis baja tersebut. Yang mana saat kejadian itu terjadi atau kejadian yang tadi kita lihat di awal, Edge meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya tersebut. Dan akibat hal itu, sang anak pun harus menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Dan ketika Edge akan menolongnya, dia sendiri ditembak dan membuatnya koma selama 3 minggu. Ketika telah pulih, Edge pun langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan pimpinan FBI, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Dan kita akan melihat betapa tegang dan ketakutannya anak buah Edge saat akan menghadap langsung kepada sang bos alias Edge,
di mana mereka menyadari betul bahwa Edge pasti sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya tewas akibat kelalaian mereka semua. Namun bagi Edge, nafsu dan melampiaskan kekesalan bukanlah caranya, karena yang Edge inginkan adalah nama dan wajah orang yang telah menembak putra sematawayangnya. Dengan cepat, Mike dan timnya mencari satu persatu orang yang ada di dalam daftar list tersebut, hingga didapatkanlah sebuah nama, yaitu Gacy bersaudara. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, Edge pun menyuruh Mike untuk memberikannya uang dan membiarkan orang tersebut tetap menikmati hidupnya. Gacy brothers. Put the keys in the car. Tanpa membuang waktu, Edge dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman Gacy bersaudara, yang mana mereka ternyata hanya menjalankan bisnis film serabi lempit di bawah umur, yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Wah, Edge pun tetap membunuh Gacy bersaudara dan reng-rengannya dengan santuy dan tanpa emosi sedikit pun, di mana hal itu merupakan bentuk ketidaksukaannya terhadap bisnis kotor tersebut. Untuk kemudian Edge memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu dan membiarkannya mereka pergi. Selain membuat anak buah Edge makin takut dan segan kepadanya, hal itu justru membuat Mike khawatir. Karena sebagai orang terdekatnya, Mike tidak ingin jika Edge bermasalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan aksi perburuan ini. Dengan segala akses dan kenalannya, Edge pun mencoba mencari si pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain, yakni dengan menyamar sebagai penjaga keamanan di Fortico dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya adegan kembali flashback ketika awal di mana kejadian ini bermula, di mana di situ ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan sekali uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Dan Anda pasti sudah bisa menebak bahwa salah satu dari mereka ada si pelaku yang telah membunuh anak si Edge, yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya. Dan pria itu bernama John. Ini dia orangnya. Yang mana dari ke-6 tentara tersebut, John-lah yang paling muda dan paling brutal di antara yang lainnya. Dengan keahlian tentara yang mereka miliki, John dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar yang setelah dipotong sana-sini ya hanya menyisakan 1 gepok uang. Yang jika dibagi 6 tentu itu sangat tidak cukup dan sedikit. Kemudian sang leader pun berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, yakni merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan inilah asal muasal semua kejadian ini terjadi. Dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil perampokan sebelumnya, John dan reng-rengannya pun langsung menjalankan aksi tersebut, dibantu oleh salah satu rekan sang leader yang tidak lain adalah orang dalam alias oknum penjaga di Fortico itu sendiri. Nah. Entah siapa orang tersebut kita akan tahu nanti. Yang menarik adalah Anda akan sangat dibuat emosi kepada si John Kampfred ini karena alasan dia membunuh anak Edge adalah sangat-sangat menganjaikan. Karena awalnya salah satu penjaga Fortico berontak sehingga John dengan brutal membunuh mereka berdua. Kesal dengan hal itu, John pun langsung dengan sadis membunuh anak Edge yang bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan itu murni ia lakukan hanya karena kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan. Edan men. Kembali ke masa kini di mana kita melihat John dan kelima temannya hidup berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil perampokan tadi. Di mana sang leader ternyata tidak cukup puas dengan hal itu dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Dan apa yang mereka akan lakukan selanjutnya? Ya, mereka berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang alias depot di Fortico. Dan dengan bantuan orang dalam yang masih tidak diketahui siapa orangnya, mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan aksi tersebut. Kembali ke si Edge dan si Bullet yang tengah dalam perjalanan mengantarkan uang,
di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah penawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji UMR yang tidak seberapa di Vertigo, hingga menguak sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra si Edge adalah si Bullet ini sendiri. Wah. Tak ingin buru-buru bertindak, Edge pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menjegerkan putranya, di mana dia bersedia untuk membantu Bullet dalam rencana perampokan tersebut. Setelah memberitahu Jan dan kelima temannya bahwa Edge akan ikut bergabung, mereka berdua pun pergi ke lokasi yang telah ditentukan, di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil, sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depot di Vertigo dan mengambil semua uang langsung dari dalam. Sampai di Vertigo, para perampok pun langsung menjalankan aksinya, di mana Edge ditugaskan menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Bullet sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan diri, di mana para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak yang cukup mematikan. Saat perampok lain sedang memasukkan uang ke dalam mobil dan yang lainnya terlihat adu tembak, disitulah waktu yang tepat untuk Edge bergerak, di mana dia dengan gagahnya melumpuhkan salah satu perampok. Dan saat melihat tidak ada bekas luka di wajahnya, di situ Edge sadar bahwa orang itu bukanlah pelaku yang dia cari. Setelah menyelamatkan Dave dan atasannya, Edge pun menyamar sebagai salah satu dari perampok dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok yang ada. Kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut, agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari sini. Menyisakan Jan dan sang leader, Bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan-rekan penjaga sesamanya. Yang mana saat Edge sedang akan menembak kedua perampok yang tersisa, Bullet pun langsung memberondong Edge dengan senjatanya. Dengan perencanaan yang matang sesuai arahan sang leader, mereka bertiga pun berhasil kabur dari Vertigo dan sampai di tempat aman di mana kita bisa melihat sang leader mengalami pendarahan akibat terkena tembakan saat kejadian tadi. Dan saat memiliki firasat buruk terhadap si Jan yang akan meninggalkannya, si leader pun berniat untuk membunuhnya. Namun karena kondisinya yang sangat buruk, sang leader pun justru harus tewas oleh Jan, anak buahnya sendiri. Dan harus oit sebelum menikmati uang rampokan tersebut. Menyisakan si Jan dan si Bullet, mereka berdua pun tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil lain, yang mana Bullet sedang lengah. Si Jan pun langsung menodongkan senjata hingga membuat si Bullet tewas saat itu juga. Pada akhirnya si Jan lah yang dapat menikmati uang tersebut yang tentu tidak berkah sama sekali. Suatu malam saat Jan sedang berada di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari salah satu tas berisi uang tersebut, yang mana itu adalah sebuah ponsel yang telah dimasukkan oleh si Edge. Dan Anda akan sangat-sangat terkejut ketika Edge sedang ada di sana dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Edge pun menyuruh Jan membaca catatan medis kematian anaknya, di mana Edge bermaksud untuk membalas Jan dengan cara dan kematian yang hampir mirip dengan yang dialami oleh anaknya. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian limpa, dan yang terakhir jantung. Sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh Jan si koplak ini. What do you want? I want your liver. Splendid.
Setelah semua selesai, sang pemimpin CIA langsung mengambil alih TKP di mana Edge menawarinya semua uang tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang telah berhasil didapatkannya. Film ini sangat recommended sekali untuk ditonton oleh kalian para pecinta film aksi dimanapun kalian berada. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Salam rebahan abadi, see you again. Bye-bye.